Joko Widodo sudah tiba di lokasi kunjungan pertama, yakni di Kabupaten Agam, tepatnya di Simpang Buki Batabuah, yang merupakan salah satu lokasi terdampak banjir lahar dingin yang terjadi pada 11 Mei lalu. Nah, rencananya memang pada rencana awal Presiden Joko Widodo ini akan mengunjungi dua kabupaten, yakni Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar. Namun dikonfirmasi lagi bahwa saat ini Presiden Joko Widodo ini hanya akan mengunjungi Kabupaten Agam di dua lokasi. Lokasi pertama di tempat saya melaporkan, ini lokasi terdampak di Simpang Buki Batabuah yang merupakan lokasi terdampak dan masih ada sejumlah kegiatan pembersihan material-material banjir begitu, kemudian juga material bangunan yang tergerus akibat banjir lahar dingin. Dan nantinya usai peninjauan di lokasi pertama, Presiden Joko Widodo ini akan mengunjungi posko pengungsian yang masih di Kabupaten Agam, Adisti dan Saudara, dan jaraknya memang tidak jauh dari lokasi terdampak di mana Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan yang pertama. Nah, visual yang bisa Anda lihat, visual terkini, Presiden Joko Widodo sudah tiba bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian juga didampingi sejumlah petinggi, begitu kalau yang kami dapat informasinya. Ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Kepala Basarnas Marsdia Kusworo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, kemudian juga tentu didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, kemudian Bupati Agam Andri Warman. Ada juga sejumlah petinggi yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo seperti Menko PMK Muhadjir Effendi yang nantinya ini akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar untuk kemudian meninjau lokasi terdampak dan juga memberikan bantuan juga santunan. Di lokasi ini, Adisti dan Saudara atau di Kabupaten Agam, ini ada 23 korban meninggal dunia, kemudian 22 korban luka-luka, dan masih ada 1 korban hilang yang mana pencariannya ini masih terus dilakukan. Nah, kami saat ini tengah menuju ke lokasi tinjauan Presiden Joko Widodo bersama dengan Kementerian PUPR, karena kalau dari pantauan yang baru kami lihat, Adisti dan Saudara, ada jembatan Bailey yang baru saja selesai dibangun, di mana ini untuk menggantikan jembatan Kasiak yang sebelumnya berdiri di lokasi tempat saya melaporkan, dan ini merupakan jembatan penghubung antara Jalan Buki Batabuah dengan Nagari Lasi. Nah, jembatan Bailey yang dibangun oleh BNPB kemudian juga bersama dengan Kementerian PUPR ini merupakan jembatan rangka baja prafabrikasi yang bersifat portable, yang ini untuk menggantikan jembatan Kasiak yang sudah goyang akibat terjangan dari banjir lahar dingin. Nah, Presiden Joko Widodo saat ini tengah meninjau lokasi terdampak di Simpang Buki Batabuah bersama dengan Kementerian PUPR, dan juga kalau kami pantau, ini didampingi oleh Basarnas, kemudian juga BNPB, kemudian TNI Polri yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Asri, setelah mengunjungi Simpang Bukit Batabuah yang saat ini memang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran, termasuk juga kita melihat ada Menko PMK di sana. Nanti rencananya juga Presiden akan meninjau secara langsung bagaimana kondisi para pengungsi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Betulkah demikian agendanya? Betul, Adisti. Usai meninjau lokasi terdampak di Simpang Buki Batabuah, Presiden Jokowi ini akan melanjutkan kunjungan untuk kemudian meninjau posko pengungsian yang berada di lapangan Batu Tabah, begitu, untuk kemudian memberikan bantuan dan juga santunan, yang mana peninjauan posko tanggap darurat bencana banjir bandang dan Galodo juga ini
dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah petinggi begitu, termasuk dengan Kepala Basarnas, Marsdia Kusworo, Kepala BNPB, Letjen TNI Soeharyanto, kemudian Gubernur Sumatera Barat, dan juga Bupati Agam. Rencananya nanti akan ada santunan yang diberikan secara simbolis untuk korban penerima bantuan rumah rusak berat, penerima bantuan rumah rusak sedang, kemudian penerima bantuan rumah rusak ringan, dan juga ada santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Sebagai informasi Adisti dan saudara, saat ini masa tanggap darurat masih berlangsung, di mana yang ditetapkan 14 hari pasca kejadian hingga tanggal 24 Mei 2024 mendatang. Presiden Jokowi bersama dengan Kepala BNPB kemudian juga Kabasarnas ini masih terus melakukan peninjauan di Bukit Batabuah, tempat saya melaporkan. Ada sedikitnya ada lebih dari 5 eskavator yang digunakan ini untuk mengevakuasi atau memindahkan material-material banjir lahar dingin atau material vulkanik, kemudian juga material bangunan yang mana rumah-rumah warga ini tergerus ataupun juga hanyut terbawa arus dari banjir lahar hujan, begitu Adisti. Ya, kalau kita lihat kan juga Presiden Joko Widodo meninjau juga ya bagaimana progres dari jembatan Bailey yang tadi Anda sebutkan menggantikan jembatan Kasiak yang rusak tidak bisa dilintasi. Itu artinya sampai saat ini pendistribusian logistik ataupun bantuan terhadap wilayah yang terisolir di sana sudah bisa dijangkau oleh tim Asri. Ya, untuk bantuan memang sudah terus diberikan begitu Adisti dari pasca kejadian ini yang tidak berhenti disalurkan, distribusinya juga begitu, termasuk bantuan pokok seperti bantuan pangan, kemudian juga selimut untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan balita, begitu juga untuk selimut, untuk bantal guling, dan juga ada dapur umum yang memang sudah didirikan di beberapa posko pengungsian begitu untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir lahar dingin. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo berjalan menuju ke titik-titik yang paling parah terdampak, Adisti dan saudara. Ada sejumlah eskavator ini yang tengah melakukan pemindahan material vulkanik seperti batuan besar dan juga ada beberapa material lain begitu yang diupayakan ini dipindahkan untuk kemudian membuka jalur sungai yang sempat tertutup agar aliran air bisa kembali mengalir dengan lancar begitu, dan apabila ada lahar yang kembali mengalir ini tidak kembali tumpah ke permukiman warga. Kemudian juga di dekat dari lokasi terparah ini ada jembatan Bailey yang sudah dibangun yang kemungkinan beberapa saat lagi ini Presiden Jokowi akan meninjau atau melihat bagaimana kemudian jembatan Bailey yang sudah dibangun tersebut yang bisa kembali menghubungkan dua daerah ataupun dua jalan, yakni Jalan Simpang Bukit Batabuah dan juga Nagari Lasi begitu. Proses evakuasi atau pembersihan ataupun juga pemindahan material vulkanik terus dilakukan mengingat memang batuan yang terbawa banjir lahar dingin ini cukup besar sehingga membutuhkan alat berat berupa eskavator. Ada lebih dari 5, kalau tadi saya lihat ada sekitar 9 eskavator yang digunakan ini untuk memindahkan material tersebut dan membuka jalur begitu untuk kemudian melancarkan arus aliran sungai begitu, Adisti dan saudara. Nah, untuk peninjauan dari Presiden Joko Widodo ini memang rencananya sebelumnya ini akan ke Kabupaten Tanah Datar juga. Namun melihat kondisi, melihat cuaca juga yang mana beberapa hari ini Adisti dan saudara saya memantau memang masih terjadi hujan. Kemudian saat ini juga langit masih mendung sehingga memang ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menuju ke lokasi tersebut.
terlebih jalan ataupun juga akses jalan ini terputus Adisti dan saudara, dan sulit untuk dilalui, bahkan kalaupun harus menggunakan jalan alternatif ini memutarnya cukup jauh, dan bahkan di beberapa jalan alternatif juga justru terdampak sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan, dan itu yang menjadi kendala. Maka dari itu memang kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini berpusat di Kabupaten Agam, khususnya di lokasi terdampak di tempat saya melaporkan di Simpang Bukit Batabuah, kemudian juga nanti usai melakukan kunjungan di Bukit Batabuah, Presiden Jokowi akan meninjau posko pengungsian di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Adisti. Iya, setelah ini Presiden Joko Widodo juga akan meninjau langsung melihat bagaimana kondisi terkini dari warga yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Kalau kita lihat saat ini Presiden Joko Widodo masih berada di salah satu wilayah yang bisa dikatakan paling parah begitu ya, di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terdampak akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi. Bahkan kita lihat material longsoran ini juga masih berada di sana, begitu batu-batu begitu besar, bahkan eskavator juga masih melakukan upaya untuk pembersihan begitu ya. Nah, kalau kita lihat begini, wilayah ini kan cukup cukup parah sekali ya, terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Tentu saja ada trauma tersendiri bagi warga, termasuk juga bahaya yang mengancam jika nantinya peristiwa ini semacam ini terjadi lagi. Apakah nanti akan ada pembahasan soal kemana nantinya warga akan direlokasi? Asri. Ya, tentu saja di sini pembahasan terkait dengan relokasi sudah dilakukan. Kami sempat berbincang dengan warga, kemudian juga kami sempat menanyakan kepada petinggi yang memang bertugas ataupun juga memantau di lokasi. Relokasi yang ini akan dilakukan. Kementerian Sosial juga sudah mengarahkan untuk segera menentukan lahan relokasi dari para warga terdampak. Dan sejauh ini pendataan sudah dilakukan, namun masih ada koordinasi yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder terkait, khususnya BMKG, kemudian juga PVMBG, untuk kemudian menentukan lokasi mana yang layak untuk jadi lahan relokasi yang layak untuk dihuni oleh para korban terdampak, di mana juga harus dipastikan ini tidak akan dilalui ataupun juga bukan jalur dari lahar dingin yang mungkin kemudian akan terjadi kembali. Sehingga memang perlu koordinasi dan juga beberapa pertemuan yang dilakukan oleh para stakeholder terkait untuk menentukan di mana lokasi hunian warga terdampak yang akan menjadi lahan relokasi begitu, Adisti. Dan kalau saya sempat berbincang dengan warga kemarin, mereka ini hampir seluruhnya setuju begitu untuk direlokasi karena rumah mereka ini sama sekali sudah tidak dapat ditinggali, Adisti dan saudara, sehingga mereka pun sebetulnya kebingungan dan justru sangat berharap agar relokasi ini bisa terus ataupun juga bisa segera dilakukan untuk kemudian bisa mereka mendapatkan tempat tinggal yang pasti, karena mereka tidak semua, Adisti, ini mengungsi di posko pengungsian. Ada yang bahkan memilih untuk mengungsi di rumah kerabatnya yang jauh, bahkan berbeda kabupaten yang harus ditempuh dengan jarak lebih dari 3 jam begitu. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo tengah meninjau jembatan Bailey yang sudah dibangun oleh stakeholder terkait, baik oleh BNPB dan juga Kementerian PUPR, yang mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jembatan Bailey ini untuk mengganti jembatan Kasiak yang sudah goyang ataupun juga hampir roboh atau bisa disebutkan rusak begitu akibat terjangan banjir lahar dingin. Dan jembatan Bailey ini dibuat untuk bisa kembali menghubungkan antara Jalan Bukit Batabuah dengan Nagari Lasi agar warga kemudian masih bisa terus melintas dan melakukan aktivitas di antara Jalan Simpang Bukit Batabuah dan juga di Nagari Lasi. Adisti. Iya, sampai saat ini memang Presiden masih meninjau secara langsung bagaimana kondisi terkini
setelah bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi menerjang wilayah Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar di wilayah Sumatera Barat. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual terbaru di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri PUPR, kemudian juga ada Menko PMK, kemudian juga ada Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati juga meninjau bagaimana kondisi terkini, termasuk juga melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari jembatan Bailey yang baru saja kita lihat. Presiden Joko Widodo melihat bagaimana kondisinya. Jembatan Bailey ini merupakan jembatan yang dibuat oleh Kementerian PUPR dan juga stakeholder lainnya untuk menggantikan jembatan Kasiak yang tadi sudah disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan mengalami kerusakan parah begitu ya akibat lahar hujan Gunung Merapi yang menerjang wilayah ini, saudara. Dan Presiden Joko Widodo ini bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo nantinya juga kita akan melihat bagaimana Presiden dan juga Ibu Negara serta pejabat terkait lainnya juga akan meninjau secara langsung melihat bagaimana kondisi warga terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi di posko pengungsian, tepatnya posko pengungsian yang ada di lapangan Batu Taba. Seperti yang Anda ketahui bersama, saudara, sampai saat ini masa tanggap darurat masih terus berjalan sampai 24 Mei 2024 mendatang. Pemerintah sendiri memang sudah menerapkan atau menetapkan 14 hari masa tanggap darurat setelah peristiwa bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi yang menelan korban jiwa lebih dari 40 orang, saudara. Di Kabupaten Agam sendiri, dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Asri Gunawan, ada lebih dari 20 orang meninggal dunia akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi ini di Kabupaten Agam. Kita akan menyaksikan bersama, saudara, bagaimana kondisi terkini pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi. Eskavator juga masih dikerahkan, upaya terus dilakukan untuk membersihkan material yang banyak sekali batu-batu besar yang masih berada di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terbawa oleh banjir lahar hujan Gunung Merapi. Termasuk juga nantinya juga ada pembahasan soal bagaimana akan ada relokasi, di mana lokasinya. Kalau tadi jurnalis Kompas TV Asri Gunawan menyatakan bahwa ketika ditanyakan kepada warga, rata-rata hampir seluruhnya warga yang terdampak bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi ini setuju atau menerima jika nantinya mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Mengingat situasi dan juga kondisi saat ini, kalau kita lihat, saksikan bersama, saudara, bagaimana wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, seperti yang Anda saksikan di televisi Anda, ini sudah hancur akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Batu-batu besar tentu saja masih berada, bahkan eskavator, ada 5 eskavator yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan material yang masih berada di lokasi, saudara. Asri, setelah ini berarti Presiden Joko Widodo nanti akan langsung bertolak untuk melihat posko pengungsian. Agendanya ya, Asri? Betul, Adisti. Saat ini Presiden Joko Widodo tengah berpindah, begitu, bertolak ke lokasi pengungsian di lapangan Batu Taba untuk kemudian mengunjungi para korban banjir lahar dingin yang mengungsi khususnya di Kabupaten Agam. Kalau kami lihat dari data yang diperoleh dari BPBD Sumatera Barat, Adisti dan saudara, ada total ini dari 4 kabupaten yang terdampak, ada 3.552 jiwa yang mengungsi. Sementara di Kabupaten Agam ada 196 jiwa yang mengungsi, di Kabupaten Tanah Datar ada 3.030 jiwa yang mengungsi. Kemudian di di Kota Padang Panjang ada 291 jiwa, dan di Kabupaten Padang Pariaman ada 35 jiwa yang mengungsi. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo sudah
memasuki kendaraan untuk kemudian berpindah ke lokasi pengungsian yang jaraknya memang tidak jauh dari lokasi tinjauan pertama, Disti, berjarak sekitar 1 kilometer. Kami pun awak media ini akan mengikuti Presiden Joko Widodo untuk kemudian melihat bagaimana kunjungan dan tinjauan yang dilakukan di posko pengungsian lapangan Batu Tabah. Nantinya rencananya akan ada sejumlah bantuan yang diberikan beserta santunan yang juga nantinya Presiden Joko Widodo akan didampingi oleh sejumlah petinggi begitu termasuk juga para menteri. Tadi kalau kami dapat informasinya, Adisti dan saudara, untuk Menko PMK Muhadjir Effendi ini akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar yang memang kalau dari rencana awal Presiden Joko Widodo ini akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, namun karena situasi dan kondisi dan satu dan lain hal begitu tidak jadi dikunjungi begitu, sehingga memang fokus kunjungannya ini hanya di Kabupaten Agam di 2 lokasi. Yang pertama di lokasi terdampak dan yang kedua di posko pengungsian. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah menuju ke lokasi pengungsian, Adisti dan saudara. Kami pun awak media turut mengikuti Presiden Joko Widodo. Terlihat juga di sini banyak warga yang menyapa Presiden Jokowi untuk menyapa begitu dan bertemu dengan Presiden Jokowi secara langsung, khususnya juga yang warga yang mengungsi di posko pengungsian ini ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Oke, Anda harus berpindah lokasi karena memang Presiden Joko Widodo saat ini memang menuju ke posko pengungsian yang ada di lapangan Batu Tabah untuk melihat bagaimana kondisi terkini warga terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi. Nah, yang Anda saksikan ini visual terbaru ini adalah posko pengungsian di lapangan Batu Tabah, di mana setelah ini Saudara Presiden Joko Widodo akan berkunjung bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan juga Menko PMK, Menteri PUPR, dan juga ada Gubernur Sumatera Barat tadi, Bupati, untuk melihat bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian termasuk juga kondisi warga di sana. Karena kalau kita melihat bagaimana warga di sana mungkin sudah mengeluhkan sakit begitu karena beberapa hari berada di posko pengungsian, termasuk juga Presiden akan meninjau secara langsung bagaimana pendistribusian logistik, ketersediaan air bersih, termasuk juga kebutuhan bagi ibu hamil, lansia, dan juga balita di sana, Saudara. Dan Saudara, sebelumnya Presiden Joko Widodo ini sudah mengunjungi lebih dulu ke wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana tadi adalah wilayah yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, bisa dikatakan wilayah yang cukup terdampak paling parah akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu, Saudara. Di sana Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini, termasuk juga meninjau jembatan Bailey yang dibangun secara sementara oleh Kementerian PUPR dan juga stakeholder terkait, menggantikan jembatan Kasiak yang menghubungkan antara Bukit Batabuah dan Nagari Lasih yang bisa dikatakan mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi. Kami akan update lanjutan bagaimana kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi terdampak bencana Gunung Marapi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.